Kebakaran terjadi di Gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata yang berada di sekitar lokasi, terdapat suara ledakan dan asap hitam mulai terlihat sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Barat. Pemadam Kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personel untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kalau untuk damkar sendiri ada 20-21 mobil. Iya. Kalau untuk titik awal api di sebelah? Titik awal api ini masih dugaan sementara di atas lantai 6. Tapi ada yang bilang katanya lantai 3, cuma tadi setelah dicek di lantai 3 memang kondisinya berantakan, cuman belum ada tanda-tanda titik api. Sementara menurut keterangan Polres Metro Jakarta Pusat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Selain itu, rencananya polisi akan melakukan olah TKP setelah pemadaman api selesai dilakukan. Kami masih mendalami ya, kami masih mengumpulkan saksi, baik itu yang tukang yang bekerja, karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang ya. Kalau kondisi korban luka ada? Tidak ada korban, karena gedung sedang kosong. Ada pekerjaan di renovasi di bagian gedung Komnas Perempuan. Nanti kami periksa lagi nanti tukang-tukangnya. Ini kan baru awal, untuk kami membutuhkan waktu untuk bisa memberikan keterangan lebih jauh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena gedung dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota terus melakukan penyelidikan kasus penemuan 7 jenazah remaja yang ditemukan tewas mengambang di aliran Kali Bekasi, Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu lalu. Dari keterangan saksi dan bukti yang ada, penyidik menemukan sejumlah fakta kode ajakan berkumpul di warung dengan kode ajakan pesta dan hajatan, serta kode ulang tahun yang diduga merujuk pada aktivitas ajakan tawuran. Dari penyelidikan, polisi juga menemukan fakta sejumlah remaja yang berkumpul mencapai 60 hingga 90 orang dan tidak semuanya saling mengenal. Memang tidak semua anak-anak yang berkumpul di tempat itu, anak muda yang berkumpul di tempat itu saling mengenal satu sama lainnya. Mungkin hanya 1, 2 orang, 3 orang yang saling mengenal, tapi sebagian besar itu tidak saling mengenal. Kan hasil keterangan yang kami peroleh ya dari pemeriksaan saksi-saksi, mereka berkumpul di sana itu dengan kode-kode tertentu. Contohnya untuk ajakan ada pesta, ada ulang tahun, jadi mereka mengajak itu. Tapi itu untuk menyamarkan kalau memang itu kode tersebut merupakan kode untuk mengajak melakukan tawuran. Sementara itu, keluarga dari 7 remaja tewas di Kali Bekasi tabur bunga di lokasi penemuan jenazah. Para keluarga korban juga melakukan doa bersama untuk para korban. Hingga kini polisi telah memeriksa 25 saksi terkait kejadian tersebut. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya masih menunggu hasil penyelidikan dan hasil otopsi. Dan ini saya anggap sebagai simbol perlawanan terhadap kegiatan tim perintis presisi Polres Metro Bekasi dalam melakukan langkah-langkah upaya pembubaran, dalam bahasa mereka itu tawuran. Selama ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian itu datang secara sukarela ataupun secara diutus untuk menyampaikan fakta-fakta yang sudah ditemukan secara publik gitu ya. Belum ada dari kepolisian. Sebelumnya pada hari Minggu 22 September lalu 7 jasad ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Ketujuhnya diduga melompat ke kali untuk menghindari polisi yang tengah berpatroli di sekitar lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seekor babi hutan menyerang warga di daerah Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Minggu siang. Korban yang bernama Mun Rizal jatuh bangun setelah beberapa kali diseruduk babi hutan yang mengamuk.
Warga sekitar berusaha melumpuhkan babi tersebut dengan alat seadanya. Akibat kejadian ini, Muhammad Rizal terpaksa dilarikan ke RSUD Pariaman untuk menjalani operasi patah tangan dan jari. Babi hutan ini sebelumnya juga menyerang Murniati yang berada di dalam pasar Sungai Geringging. Akibatnya Murniati yang mengalami luka ringan sempat dirawat jalan di puskesmas setempat. Supriyadi, salah seorang warga, mengatakan babi hutan itu masuk ke pasar dan pemukiman warga karena kesakitan usai ditembak para pemburu. Melakukan buku porbi kecamatan itu diletakkan di pasar Sungai Geringging. Kemudian babi ini sudah habis kena tembak oleh masyarakat pemburu. Jadi babi ini melawan lari ke arah pasar Sungai Geringging. Kemudian memakan korban, yaitu ada tadi ibu-ibu yang kena sebelum bapak ini. Ada ibu-ibu, tapi alhamdulillah beliau bisa diselamatkan di puskesmas Sungai Geringging. Dalam kejadian ini, babi hutan yang menyerang warga berhasil dilumpuhkan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Balita yang terus menangis ini langsung dibawa ke rumah sakit khusus daerah Durensawit untuk cek kesehatan. Diduga bayi berjenis kelamin laki-laki ini sengaja ditinggal ibunya sendiri. Awalnya orang tua korban sempat menitipkan balita itu ke pedagang di area kantin terminal. Namun sang ibu tersebut tidak kunjung kembali. Kemudian para pedagang melaporkan ke petugas terminal. Ditinggal oleh orang tuanya, oleh ibunya. Jadi tadi sempat beberapa pedagang di lokasi terminal sempat bertemu dengan si ibu. Cuman tiba-tiba ketika pedagang tersebut mungkin lengah atau gimana, si ibunya ini mencoba melarikan diri dan sempat tadi dicari namun tidak ditemukan. Petugas masih memburu orang tua bayi malang tersebut. Nantinya bayi malang ini akan dibawa ke panti sosial balita di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Rekaman video amatir warga saat aksi keributan pemuda yang berujung pengeroyokan viral di sejumlah media sosial di Jalan Malengkeri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman ini tampak jelas seorang pemuda dikeroyok oleh sekelompok pemuda lain yang berjumlah kurang lebih 5 orang. Aksi pengeroyokan ini pun sempat membuat sejumlah pengendara memberhentikan laju kendaraan mereka lantaran takut menjadi sasaran. Setelah video viral di sejumlah sosial media, aparat kepolisian dari Resmo Polsek Tamalete dan aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar langsung turun ke lokasi. Di TKP, polisi menemukan sejumlah bercak darah di jalan yang diduga kuat merupakan darah korban pengeroyokan. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan menghimbau korban untuk segera melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbon, iNews melaporkan. Seorang ayah tega menganiaya anaknya yang berkebutuhan khusus di Surabaya, Jawa Timur. Terlihat dalam video seorang anak dipukul hingga ditendang oleh sang ayah. Anak ini mengalami kekerasan sejak usia 3 tahun hingga korban berusia 11 tahun. Pemicu aksi kekerasan ini sebagian besar karena sikap dan tindakan anak yang dinilai tak wajar dan membuat pelaku kesal. Pada bulan Juni 2024, ibu korban melaporkan kekerasan terhadap anaknya ke pihak kepolisian. Namun belum mendapat respon kepolisian hingga akhirnya viral di media sosial. Saat ini pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dalam penanganan pihak Polrestabes Surabaya. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif.
akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Rindu Syahputra Sinaga, siswa SMP Negeri 1 STM Hilir, Deli Serdang, Sumatera Utara, meninggal dunia usai dihukum gurunya dengan melakukan squat jump sebanyak 100 kali. Korban dihukum lantaran tak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Mulanya sepulang dari sekolah, korban mengeluhkan sakit di bagian kaki hingga demam tinggi. Beberapa hari kemudian kondisi korban semakin parah hingga meninggal dunia di rumah sakit. Pihak sekolah mengakui kesalahan mereka dan telah menonaktifkan oknum guru yang memberi hukuman kepada korban. Kami dari pihak Dinas Pendidikan dan juga pihak sekolah, kami akan melakukan tindakan persuasif, akan menjumpai pihak korban setelah duka 3 atau 4 hari ke depan. Dan kami berharap dari hasil persuasif itu ada jalan terbaiknya. Karena mengingat memang peristiwa ini tidak kita inginkan begitu. Sebenarnya hukuman itu kan bersifat yang namanya hukuman fisik ya, itu tidak diperbolehkan, ya, tidak dibenarkan. Namun ya namanya juga itu untuk mendisiplinkan anak walaupun itu memang salah, ya kita juga dari pihak sekolah menganggap itu hukuman gitu. Tapi memang apes bagi si guru ini. Gitu. Jenazah korban telah dimakamkan tak jauh dari kediamannya. Keluarga beserta teman-teman korban mendatangi rumah duka dan pemakaman. Suasana haru mengiringi kepergian korban. Ibu korban pun berharap pelaku bisa diproses hukum secara adil. Jadi anak saya waktu masih sakit, dia bilang, "Mak, aku kakiku sakit sekali. Penjarakanlah gurunya itu, Mak. Biar jangan dia biasa begitu." Jadi kami memohon kepada pihak hukum, tolong kasus ini diusut. Sementara itu hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Seorang murid salah satu madrasah sanawiyah di Desa Bacem, Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas usai dilempar kayu berpaku oleh ustadz atau gurunya. Bocah laki-laki usia 14 tahun ini dilempar kayu berpaku oleh pelaku karena tidak segera melaksanakan salat duha. Kejadian bermula saat korban sedang bersama teman-teman Minggu 15 September lalu. Pelaku meminta seluruh murid agar mandi dan melaksanakan sholat duha, namun santri tidak mendengarkan perintah pelaku. Karena emosi, pelaku kemudian melemparkan kayu berpaku hingga mengenai korban. Ketika dibawa ke rumah sakit, jiwa korban tidak tertolong.
Sejumlah saksi telah diperiksa dan polisi akan segera menetapkan tersangka. Ya, dari pihak Polres Blitar Kota sudah melakukan pemeriksaan baik Rumah Sakit Sengat dan para ustadz atau guru-gurunya, baik yang mengantar maupun yang melempar. Dan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pondok pesantren tersebut. Namun agar kasus ini bisa dituntaskan, polisi meminta pihak keluarga korban memenuhi panggilan Satreskrim untuk bisa hadir ke Polres memberikan laporan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Polisi menetapkan guru ngaji dan pemilik pondok pesantren Al-Qanaah di Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai tersangka tindak asusila terhadap santriwatinya. Dua tersangka berinisial S dan MHS merupakan orang tua dan anak sekaligus sebagai guru ngaji dan pemilik pondok pesantren. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai polisi melakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi serta sejumlah barang bukti dan hasil visum para korban. Kedua tersangka melakukan pelecehan terhadap 3 santriwatinya yang masih berusia 15 tahun. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban lainnya. Ini perlu kita luruskan juga ya, pada dasarnya memang di sana belum kita bisa bilang sebagai ponpes karena secara surat izin, legalitas dan sebagainya belum ada. Jadi memang beliau ini adalah guru ngaji. Ya, bukan beliau lebih tepatnya ya. Dia ini SK ini sebagai guru ngaji. Namun karena orang-orang yang ngaji di situ belajar ngajinya menginap, kemudian berhari-hari, sehingga orang-orang sekitar situ sudah memberi panggilan ya pondok pesantren. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya ratusan warga menggeruduk salah satu pondok pesantren yang berada di Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi warga ini buntut adanya dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum guru ngaji dan juga pemilik pondok pesantren terhadap santriwatinya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Andrew Andika beserta 5 orang temannya yang turut ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dibawa ke klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat. Andrew hanya tertunduk saat digiring petugas kepolisian serta terdiam saat ditanya oleh awak media. Ke-6 orang itu menjalani rangkaian tes kesehatan sekaligus pemeriksaan urin untuk mengetahui kandungan narkotika yang dikonsumsi mereka. Dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan cek urin terhadap seorang public figure atas nama dengan inisial AA dan 5 orang temannya yang telah kita amankan pada hari Kamis terkait penyalahgunaan narkoba. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya, keseluruhan mengandung amfetamin dan metafetamin. Diketahui Andrew Andika bersama 5 orang temannya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Andrew ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sedangkan 5 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Andrew dan kelima rekannya itu hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ita Nurita histeris menceritakan penangkapan anak laki-lakinya yang terlibat narkoba. Ibu rumah tangga ini bahkan sempat pingsan karena tidak terima anaknya diperlakukan layaknya penjahat kelas kakap. Penggerebekan Irwansyah 28 tahun pada Jumat lalu berlangsung dramatis. Petugas membekuk Irwansyah yang sedang mengobrol bersama dua temannya di Jalan Kalibaru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Karena hendak kabur, petugas melumpuhkan pemuda tersebut dengan melakukan pemukulan. Ita yang menyaksikan langsung peristiwa itu tidak tega melihat wajah putranya dilakban hingga ke bagian mata. Saya sakit hati sama yang berseragam aparat-aparat itu. Ini darah bang, sini luka, sini lipat, sini anak saya robek. Sini luka, sini palanya robek. Itu lakbannya kenceng sekali loh, ditutupnya sini. Dilakban matanya? Iya, matanya dilakban. Agak dikit-dikit pakai lakban. Dalam penggerbekan ditemukan beberapa paket ganja dan sabu di bawah jok motor. Selain menangkap Irwansyah dan temannya, Rizky, polisi juga mengejar seorang pria yang kabur yang diduga pemilik paket ganja dan sabu tersebut. Sementara dalam pemeriksaan laboratorium, Irwansyah dan Rizky positif mengkonsumsi narkoba dan akan direhabilitasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi amankan ratusan kilogram narkoba senilai 75 miliar rupiah. Terdiri dari 70 kg sabu, 300 kg ganja dan 10 butir ekstasi di Seaport Interdiction Pelabuhan Bekahuni, Lampung. Polisi juga menangkap 79 tersangka, 3 diantaranya wanita yang diduga berperan sebagai kurir dan pengedar dalam jaringan narkoba internasional. Narkoba tersebut akan diedarkan ke Banten, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Jadi kita ini mengungkap awal melalui kurir, ya, melalui pengiriman paket. Setelah kita amankan, langsung saat itu juga kita kembangkan. Ya, jadi tidak stuck sampai situ, tapi kita atas-atasnya pun kita berhasil. Para pelaku ditahan di Mapolres Lampung Selatan dijerat dengan hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fristiawan, iNews melaporkan. PSI dalam rangka konsolidasi memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono dalam satu putaran. Para kader PSI dan Ridwan Kamil bersemangat dan optimis untuk memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Hal ini berdasarkan hasil survei LSI yang menunjukkan elektabilitas RK Suswono tertinggi dibanding dua paslon lain. Sementara itu seluruh kader PSI juga diminta untuk berjuang untuk memenangkan Ridwan Kamil Suswono dalam satu putaran. Tadi kepada kader PSI jika semangat memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Hal ini disampaikan Kaisang dalam acara Kopdarwil PSI Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pernyataan Kaisang ini sontak mendapat teriakan dan tepuk tangan dari kader PSI yang hadir. Kaisang pun mengajak seluruh kader dan simpatisan PSI untuk memenangkan pasangan Ridho satu putaran. Berjiwa sesuai usianya, berjiwa Sidul yang belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Tiba di Glodok Minggu siang, Sidul langsung disambut meriah warga. Ia didampingi politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, artis Reybong, dan Arti Kurtubi. Rombongan ini menyempatkan ke kedai es kopi di Glodok. Selain menyapa hangat warga Glodok, Rano Karno juga mencukur rambutnya di barbershop legenda di Glodok, Jakarta.
Rano Karno alias Sidul mengaku bersyukur bisa bertemu dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Bukan hari ini, Pak. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke Glodok. Ya kembali lagi dah, saya bilang memang saya tuh besar di Jakarta ya. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau kesini naik kereta turun di Beos. Nah, jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini menyambut, bukan menyambut apa ya istilah, ya menerima kita nggak menjadi aneh lah. Sementara itu warga mengaku senang karena calon pemimpin merupakan asli Betawi. Akan tetapi, mengingatkan jangan lupa ke rakyat miskin ketika benar terpilih nanti. Namanya calon pemimpin, siapa yang nggak senang? Apalagi mereka kan bukan Betawi, ya kan? Mending untuk rakyat ya bisa bantu-bantu rakyat miskin. Jangan udah jadi, ntar lupa. Itu aja sih. Mengakhiri kampanye di Glodok, Rano Karno berkeliling pasar naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Di hadapan calon gubernur Jakarta, nomor urut 1 Ridwan Kamil dan peserta yang hadir, Cagup Jakarta Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Kun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Ia menegaskan seluruh dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan. Selain itu, pasangan Dharma Kun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Berkelakuan baik. Ada. Orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang, ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita. Sinyal positif terkait rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin terlihat. Hal itu sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurut Puan, pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai jalan bersatunya dua partai besar yang sekaligus menunjukkan apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau malah berperan oposisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tiga pelaku sindikat curanmor diringkus polisi. Polres Oki blender sabu seberat 300 gram.
Selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. 3 pelaku sindikat curanmor puluhan TKP di Palembang diringkus unit Reskrim Mapolsekta Sukarami Palembang. Polisi mengamankan 4 unit sepeda motor beserta peralatan bengkel untuk merubah motor korban. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku sudah masuk ke dalam rumah korban menaiki pagar rumah. Pelaku terlihat sudah mengambil sepeda motor korban. Salah satu pelaku membuka pintu pagar, sedangkan rekannya mendorong motor curian. Aksi curanmor ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman inilah polisi dapat mengidentifikasi pelaku. 3 pelaku diamankan petugas, sedangkan 2 pelaku lagi masih dalam pengejaran. Yuda 20 tahun berperan memetik motor curian. Marsal 47 tahun sebagai penadah, serta Dedi 37 tahun juga sebagai penadah merubah sepeda motor korban. Sedikitnya ada 10 TKP curanmor yang dilakukan sindikat ini. Dalam pengembangan kasus, polisi mengamankan 4 unit sepeda motor tanpa surat menyurat lengkap. Polisi juga mengamankan barang bukti peralatan bengkel dan berbagai spare part sepeda motor. Modus dari pelaku ini adalah dia mematahkan stang, terus sudah itu membawa lari motornya, setelah itu dihidupkan menggunakan kawat. Untuk dia jual, setelah itu dia jual ke COD ke temannya, setelah COD ke temannya lalu dijual lagi kepada penadah selanjutnya. Para pelaku terancam pasal 363 ayat 1 KUHP Junto, pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Berikan keterangan tak jelas seperti orang kebingungan. Seorang manajer jaringan gas alam dicecar abis Majelis Hakim Persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Palembang. Persidangan kasus dugaan korupsi proyek jaringan instalasi gas alam atau Jargas, anggaran APBD 21 miliar rupiah tahun 2019 yang menelan kerugian negara sebesar 3,9 miliar rupiah dengan 4 terdakwa. Ahmad Nopan selaku Dirut PT SP2J, Antoni Rais ex-direktur Jargas, Ruminsi Direktur Keuangan Jargas dan Sumirin selaku Direktur Keuangan PT SP2J kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Palembang. Dalam persidangannya, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel hadirkan beberapa orang saksi. Di persidangan kali ini, Ari seorang manajer Jargas dicecar abis ketiga majelis hakim, jaksa penuntut dan kuasa hukum para terdakwa karena dianggap berikan keterangan yang tak jelas. Berbagai pertanyaan terkait kerugian negara akibat korupsi proyek pembangunan Jargas, dari adanya fee vendor pipa barang, pemotongan tenaga upah, jumlah tukang yang dibuat fiktif. Saksi Ari selaku manajer berikan keterangan yang tak jelas hingga membuat berang hakim, JPU dan para kuasa hukum terdakwa. Sementara Soraya staf keuangan Jargas berikan keterangan kalau dirinya sering diperintahkan tak jujur, hanya menjalankan apa yang diperintahkan saksi Ari dan Indra selaku manajer. Ujung-ujungnya tidak ada diuntungkan dalam apa. Terus kemudian menguntungkan orang lain, siapa menguntungkan orang lain dia tidak tahu. Apakah benar untung mendapat Ahmad Nopas 1,8 juga tidak tahu. Jadi yang mana? Jadi bingung kan? Jadi bingung. Jelas pekerjaan sudah dikerjakan 100%, kemudian sudah dipertanggungjawabkan saja dari sisi kami. Tapi proses hukum lah yang berjalan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya. Aksi begal sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Kali ini korbannya pasangan suami istri ditendang hingga terjatuh dari sepeda motor dan terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku begal berbonceng 3 langsung memepet korban, ditendang hingga terjatuh dari sepeda motornya. Korban pasangan suami istri sempat berteriak meminta tolong warga sekitar. Pasangan suami istri ini tidak bisa berbuat banyak saat sepeda motornya diambil. 2 dari 3 pelaku mengancam menggunakan senjata tajam jenis pedang.
Aksi begal terjadi di Jalan Sukabangun 2, tepatnya di depan kantor Lurah Sukajaya, Sukarami, Palembang, terjadi sekitar pukul 1 malam. Kejadian pembegalan terekam CCTV ruko di lokasi kejadian. Korban mengaku malam itu kondisi jalan sangat sepi karena baru turun hujan. Korban mengaku ketiga pelaku berbagi peran. Satu menunggu di motor, satu lagi menyerang membawa 2 pedang sekaligus, satu lagi merampas sepeda motor. Diduga para pelaku ini masih ABG menggunakan modus tawuran. Pelaku mengenakan topi jaket dan tidak menggunakan masker. Korban mengaku ingat dengan wajah pelaku apabila nantinya bertemu. Tiba-tiba setelah dekat naik tanjakan di kantor Lurah Sukajaya itu, ada yang merajang motor aku. Maka aku ibarat sifat panik kan, siapa ini yang ini kan tidak kan. Dia diterajang oleh motor aku hampir jatuh. Ketika berbalik aku nak ngadu ke perlawanan, mereka langsung memegang pedang 2 kok. Mereka bonceng 3, 2 yang bawa pedang, satunya standby di motor. Untuk ciri-ciri yang kita ingat Kak, mungkin atau pakai jaket apa? Ingat yang bawa motor anak aku tuh yang pakai baju merah, celana pendek putih, pakai topi. Kasus pembegalan ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Masyarakat berharap polisi meningkatkan lagi patroli guna mengantisipasi kejahatan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Polres Oki blender sabu seberat 300 gram. Informasinya sesaat lagi. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi bola. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Satres Narkoba Polres Oki musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram dengan cara di blender. Barang bukti tersebut milik 2 tersangka pada ungkap kasus awal Agustus lalu. Tim Lab 4 Polda Sumsel melakukan uji barang bukti narkotika sabu yang dilaksanakan di Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ilir. Pemusnahan barang bukti tersebut juga disaksikan oleh pihak pengadilan dan Kejaksaan Negeri Oki. Selain itu dihadirkan pula 2 tersangka selaku pemilik barang haram tersebut yang diungkap oleh polisi pada awal Agustus lalu. Kasat Narkoba Polres Oki menjelaskan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram tersebut merupakan milik 2 tersangka AA dan D atas ungkap kasus pada awal Agustus lalu. Polisi melakukan penyamaran untuk menangkap keduanya. Barang haram tersebut hendak diedarkan di kawasan Sungai Menang dan Kabupaten Oki. Usai dimusnahkan dengan di blender, barang bukti lalu dibuang ke kloset. 2 kepemilikan oleh 2 orang tersangka
inisial A dan T yang kami ungkap pada akhir bulan Agustus tahun 2024 sebanyak lebih kurang 4 paket sabu. Kedua tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Puluhan aliansi ulama, pemuda, dan pelajar peduli Muratara menggelar aksi damai di lapangan Silampari, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Aksi damai dilakukan sebagai wujud protes kepada aparat penegak hukum karena maraknya peredaran narkoba yang terjadi di kabupaten tersebut. Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Ulama Pemuda dan Pelajar Peduli Muratara menggelar aksi damai di lapangan Silampari, Kabupaten Muratara. Dengan membawa spanduk, puluhan massa ini menyampaikan kekesalannya dengan maraknya peredaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Muratara. Terlebih lagi, 2 oknum anggota Polres Muratara yang tertangkap di Provinsi Riau dengan membawa 30 kg sabu dan 11 butir ekstasi. Sehingga massa meminta kepada BNN Provinsi Sumatera Selatan, BNN Pusat, dan Polda Sumsel untuk serius menangkap para bandar narkoba di Kabupaten Muratara hingga ke akar-akarnya. Massa resah dan tak mau para generasi muda dan penerus bangsa rusak akibat narkoba, sehingga massa meminta aparat untuk turun ke Muratara dan berantas peredaran narkoba. Harapan kami ke depan ini adalah bagaimana bandar-bandar besar ini selain menangkap juga memproteksi, artinya mengambilkan tindakan preventif setiap barang-barang yang masuk ini, orang-orang yang mempunyai kewenangan khususnya BNN yang bersinergi dengan penegak-penegak hukum yang ada ini untuk mampu bukan sekedar menurun, kalau bisa memberantas sampai ke akarnya. Selanjutnya, massa mengancam bila keresahan masyarakat tidak diindahkan oleh aparat, massa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar dan massa yang lebih banyak lagi. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri 2 Buai Pemanca, Kabupaten Oku Selatan dengan nilai kontrak 2,2 miliar rupiah tahun anggaran 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Tim pendamping kuasa hukum terdakwa hadirkan 2 orang saksi ahli bidang konstruksi dan pidana. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi terdakwa perkara kasus dugaan korupsi pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri 2 Buai Pemanca, Kabupaten Oku Selatan dengan nilai kontrak 2,2 miliar rupiah tahun anggaran 2022 di Pengadilan Tipikor Palembang. Joko Edi Purwanto, Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumsel selaku KPA, hadirkan 2 orang saksi ahli konstruksi dari Poltek Negeri Medan dan Universitas Sumut di persidangan. Di persidangan sebelumnya, Joko Edi didakwa jaksa penuntut umum Kejari Oku Selatan telah merugikan keuangan negara sebesar 720 juta rupiah akibat pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh terdakwa Indra selaku kontraktor dan terdakwa Adi Putra sebagai konsultan perencanaan merangkap konsultan pengawas. Dalam persidangan, saksi ahli pengadaan konstruksi di hadapan majelis hakim berpendapat bahwa kontraktor dan konsultan perencanaanlah yang paling bertanggung jawab terkait pengadaan barang dan jasa yang didanai oleh APBD. Ada tidaknya perbuatan pidana itu kan ukurannya bukan di bidang hukum pidana sendiri kan, itu di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi. Karena kan domainnya itu ranahnya itu di dalam pengadaan barang dan jasa, makanya butuh para ahli pengadaan untuk melihat apakah ini sudah terjadi pelanggaran atau tidak dalam wilayah undang-undang pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga apakah ini sudah ada sanksi administrasi gitu. Nah, kalau sudah ada dikembalikan saatnya ya sudah selesai, tidak boleh masuk dari dalam hukum pidana, karena kan hukum pidana itu masuk ke dalam parameter prosedur itu dengan ultimum remedium. Selanjutnya, usai mendengarkan keterangan ahli persidangan, dilanjutkan pekan depan dengan agenda keterangan terdakwa. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Aksi anjal tidur di jalan bikin resah pengendara. Informasinya setelah pariwara berikut.
menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pengendara jalan raya di kawasan Lampu Merah Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan diresahkan dua anak jalanan yang bermain hingga tiduran di jalan. Inilah video viral yang memperlihatkan dua anak jalanan yang sedang bermain di jalan raya yang telah membahayakan kedua ancal tersebut dan pengendara kendaraan yang hendak melintas. Dalam video yang berdurasi 23 detik tersebut di media sosial, terlihat dua anjal yang masih di bawah umur ini asik bermain di jalan raya, persisnya di Jalan Gubernur Haji Bastari, hingga tak memikirkan keselamatannya. Salah satu pengendara mengatakan kalau dirinya resah dengan para anak jalanan yang kerap kali mengganggu para pengguna jalan. Pihak Pol PP Kota Palembang yang mendapatkan video viral tersebut akan segera melakukan tindakan penertiban kepada anak jalanan yang ada di Kota Palembang, khususnya di persimpangan lampu merah. Oh, dia galak makso gitu, Pak. Itu ngamen atau apa, Pak? Yang galak di lampu merah nih? Belum tahu juga sih. Gitu, Pak. Tapi kita resah gitu, Pak. Bagi pengendara. Ya, bagi pengendara. Satpol PP Kota Palembang akan melakukan segera mungkin akan melakukan tindakan atas laporan yang viral itu. Kita akan tertibkan para pengamen, pemala, pengemis dan sejenisnya di bawah over. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Suyanto akhirnya divonis hukuman 17 tahun penjara karena terbukti bersalah telah membunuh waris 41 tahun, warga desa Pancamukti, Kecamatan Muara Telang, Banyuasin. Sidang di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mendakwa Suyanto, 39 tahun, warga Jalur 6, Desa Sumbermulia, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, di hadapan meja sidang menghadapi kenyataan yang harus diterima akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Membunuh waris akibat salah sasaran karena cemburu buta. Suyanto mengira istrinya telah berselingkuh dengan korban waris. Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, Suyanto divonis hukuman 17 tahun penjara. Namun Sutini, istri korban waris, merasa tidak puas dengan meminta hukuman seadil-adilnya karena dirinya telah merasa sangat banyak dirugikan akibat dari peristiwa ini. Terus terang Pak, menurut pasal itu nggak seperti yang pertama kemarin itu. Bahkan sampai sekarang itu pihak keluarganya setiap saya datang itu berbelit-belit. Katanya kemarin janji mau ngasih santunan untuk kedua anak saya, ternyata sampai sekarang enggak.
Itu saya tidak terimanya di situ, Pak. Nah, nasib anak-anak saya itu gimana nanti? Bahkan almarhum itu ninggalin utang banyak. Saya bingung gimana mau bayarnya. Yang nagih turun naik. Bahkan kemarin saya sampai di balai desa itu disidang, dibawain polisi. Saya itu bingung mau jawabnya gimana itu. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa.